Ya pemirsa, Anda pasti ingat bahwa belakangan kendaraan EV terus digalakan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, insentif yang diberikan juga luar biasa besar. Tapi pembelian mobil EV itu masih kentang, belum gacor. Nah, apakah insentif ini beneran bisa dompleng pembelian? Dan apakah benar EV berperan besar mencapai net zero emission di tahun 2060? Saya akan bahas ya dalam insentif EV di ujung tanduk. Kita masuk ke slide pertama. Mari kita mulai dengan melihat konteks global dan bagaimana EV berperan penting dalam peta jalan menuju net zero emission. Menurut Global EV Outlook 2023 dan 2024 yang dirilis oleh International Energy Agency, dunia perlu meningkatkan populasi kendaraan listrik menjadi sekitar 240 juta unit pada 2030. Ini naik 8 kali lipat dari sekitar 30 juta unit pada tahun 2022. Dengan kata lain, pada tahun 2030, lebih dari 60% penjualan kendaraan baru harus berbasis listrik. Sebagai pembanding, jika dunia hanya mengikuti kebijakan yang ada saat ini atau skenario STEPS menurut IEA, maka penetrasi EV hanya akan mencapai sekitar 35% pada tahun yang sama. Ini jauh dari memadai. Di sisi industri, produsen otomotif global sudah mulai mengatur langkah. Katakanlah Toyota sebagai contoh, menargetkan memproduksi 3,5 juta EV per tahun 2030. Volkswagen Group mengarahkan 70% dari total penjualan mereka di Eropa menjadi EV dan General Motors menargetkan menjual hanya EV mulai tahun 2035. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluncurkan sejumlah kebijakan dan inisiatif untuk mendorong transisi energi menuju net zero emission 2060. Salah satu inisiatif utamanya adalah penerapan pajak karbon atau carbon tax dan sistem perdagangan emisi atau emissions trading system untuk mendorong efisiensi energi dan peralihan ke sumber energi bersih. Sementara terkait EV, pada tahun 2030 ditargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik berbasis baterai dan 12 juta kendaraan roda 2 berbasis listrik. Selain itu juga terdapat target penjualan 100.000 unit EV di akhir tahun 2025 ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Lantas apa yang menjadi tantangan dari EV ini, di mana tantangan terbesar di tahun-tahun mendatang adalah keberlanjutan insentif dari pemerintah bagi EV. Beberapa negara, terutama di Eropa, telah mengurangi atau bahkan mencabut insentif EV mereka karena tekanan fiskal dan juga anggapan bahwa pasar sudah bisa kok berdiri sendiri. Misalkan saja Jerman. Jerman ini menghentikan subsidi pembelian EV sejak tahun 2023. Lalu Inggris ini menghapuskan grant atau bantuan kendaraan listrik pada 2023 dan kini hanya tersisa insentif untuk infrastruktur dan pengisiannya saja. Bagaimana dengan Indonesia? Diskon skema PPN yang ditanggung pemerintah dari awalnya 100%, kini hanya menjadi 50% saja. Tapi masih ada relaksasi bagi pengusaha EV di Indonesia. Program insentif impor mobil listrik atau EV dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2025. Jadi ya kurang lebih setahun lah pengusaha masih bisa menikmati hal ini. Nah, akibatnya kini kita menyaksikan deh penurunan minat beli konsumen secara drastis. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi oversupply. Produsen memproduksi terlalu banyak EV yang tidak terserap oleh pasar, menyebabkan diskon besar dan tekanan keuntungan. Bahkan raksasa seperti Toyota bahkan dilaporkan mengurangi target EV atau produksi EV-nya di tahun 2026 sebesar 30%. Dari awalnya 1,5 juta menjadi sekitar 1 juta unit saja. Nah, masalahnya sebenarnya bukan pada teknologinya, melainkan pada ketidakpastian dukungan kebijakan ini. Jika subsidi atau insentif tidak konsisten, maka konsumen tentunya akan menunda pembelian dan produsen kehilangan kepercayaan untuk bisa berinvestasi jangka panjang. Kita masuk ke slide berikutnya. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan yang lebih kritis. Apakah kebijakan insentif ini sebenarnya sudah tepat sasaran dan sesuai dengan target? Nah, pertama kita lihat, sebenarnya tujuan dari insentif ini adalah meningkatkan adopsi konsumen. Yang kedua, menstimulasi pertumbuhan industri dalam negeri. Dan yang ketiga adalah mengurangi emisi sektor transportasi. Tapi realitanya banyak insentif yang hanya dimanfaatkan oleh konsumen dengan daya beli tinggi, bukan untuk menciptakan pasar massal. Studi di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa sebagian besar penerima insentif adalah mereka yang sudah siap membeli EV. Artinya sebenarnya mereka itu bukan pembeli baru yang ditarik oleh insentif.
Sama halnya dengan di Indonesia, banyak pembeli yang memang bukan menjadikan mobil EV sebagai kendaraan pertama atau kendaraan utama, tapi ya sekedar cadangan mobil dalam kota, biar nggak kena ganjil genap lah misalkan kalau di Jakarta. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah anggaran negara sudah digunakan secara efisien? Kita juga perlu menilai bagaimana insentif mendukung rantai pasok dalam negeri dan apakah kebijakan tersebut memberi manfaat untuk sektor manufaktur dan energi nasional. Bukan hanya impor kendaraan dari luar, makanya di Indonesia insentif EV dievaluasi kembali. Menurut data terbaru dari Kementerian Perindustrian per April 2025, penjualan mobil listrik berbasis baterai baru mencapai 23.000 unit. Jika diproyeksi dalam 1 tahun hanya sekitar 63.000 unit. Sementara perolehan penjualan mobil listrik dalam setahun penuh di tahun 2024 berjumlah 43.188 unit. Dan jumlah itu masih jauh sebenarnya di bawah dari target kuantitatif produksi BEV dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 6 tahun 2022, di mana tahun ini dapat mencapai 400.000 unit. Lalu 2030 dan 2035 produksi mobil listrik ditargetkan 600.000 unit hingga 1 juta unit. Kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ketidakpastian dalam kebijakan insentif ini tentunya menimbulkan efek domino ke seluruh sektor industri EV. Produsen otomotif menjadi ragu untuk membuat keputusan jangka panjang. Contohnya, GM atau General Motors telah menunda sejumlah proyek pabrik EV mereka. Toyota memangkas target produksi bahkan setelah sebelumnya mengumumkan investasi besar-besaran. Tapi di sisi lain, China sebagai pasar terbesar EV, yakni sekitar 60% pangsa pasar global, bahkan menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Kompetisi sangat ketat, banyak merek baru yang tidak bisa bertahan dan beberapa pabrikan mulai konsolidasi. Sementara itu di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan infrastruktur menjadi penghambat utama. Tanpa stasiun pengisian yang merata dan terjangkau, insentif pembelian EV tidak akan cukup mendorong adopsi massal. Nah, di sini saya memiliki data bagaimana pertumbuhan dari pembelian EV dari tahun ke tahun, dari 2017 sampai dengan 2024. Di mana ada beberapa negara, yang biru adalah China, yang kuning adalah Europe, lalu abu-abu ini adalah rest of the world termasuk Indonesia. Bisa kita lihat dari 2017 sampai 2024, pertumbuhan paling tinggi dialami oleh China. Tetapi dari Europe ataupun negara-negara yang ada di Eropa mengalami pertumbuhan tetapi tidak begitu signifikan. Apalagi the rest of the world pertumbuhannya juga signifikan bertambah, tetapi sebenarnya jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Dan Indonesia ada di mana? Indonesia ada di warna abu-abu ini. Karena kita bukan pembeli dominan. Dan ini, angka ini semakin menipis karena apa? Karena ketidakpastian akan insentif dan juga kebijakan itu tadi. Lantas, target produksi EV global ini sangat ambisius dan menjadi komponen vital dalam mencapai net zero emission 2060. Namun, tanpa kebijakan insentif yang konsisten dan tepat sasaran, target ini tentunya akan sulit dicapai. Resiko kebijakan tahun 2025 sangat nyata, mulai dari pemotongan insentif, oversupply, stagnasi permintaan, dan penurunan kepercayaan industri tentunya bisa memundurkan kemajuan EV selama 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Sehingga sepertinya pemerintah perlu merancang ulang insentif agar tidak hanya mendukung angka penjualan, tetapi juga mendorong adopsi massal, pertumbuhan industri dalam negeri, dan juga integrasi infrastruktur. Demikian presentasi saya mengenai insentif EV yang berada di ujung tanduk.